Iman Kristen itu tidak mungkin dapat dimengerti hanya dengan belajar tentang Kristus. Kalau Anda seorang Kristen, kemudian Anda hanya belajar tentang Perjanjian Baru, maka Anda tidak akan pernah ketemu seperti apa yang namanya aksi mesianik yang dilakukan Allah ya di dalam Yesus Kristus. Apa aksi mesianik kekal Allah yang dilakukan di dalam manusia Yesus Kristus itu Anda tidak akan dapat mengerti gitu. Jadi dulu ya sekitar tahun 70 sekian ya, itu yang namanya Alkitab itu banyak beredar yang dicetak oleh percetakan Gideon itu ya, pelayanan misi gitu. Itu bukunya hanya Perjanjian Baru saja, kecil-kecil gitu ya, dicetak dengan kecil-kecil. Buku Perjanjian Baru saja dilepaskan dari Perjanjian Lama gitu. Nah, ya itu memang idenya banyak dari sarjana-sarjana di Jerman ya waktu itu. Mereka tidak mau melepaskan diri lah dari pengaruh Yahudi ya, dari sastra Yahudi. Karena mereka melihat itu Allah itu sama beda sekali gitu loh antara Allah di Perjanjian Baru dengan yang di Perjanjian Lama itu. Mereka nggak melihat ada kesamaannya sama sekali gitu. Makanya dicetak banyak itu ya buku buku Perjanjian Baru aja gitu ya dicetak. Itu banyak dibagi-bagi gitu. Nah, tapi kita akhirnya untung segera sadar gitu ya bahwa tidak akan pernah yang namanya Perjanjian Baru itu dapat dimengerti ya tanpa kita memahami Perjanjian Lama gitu. Sebab apa? Sebab itu nubuatan. Yang namanya nubuatan itu harus ada nubuatnya ya. Kemudian harus ada penggenapannya gitu. Nah, kekristenan hidup sebagai pengikut dari Sang Mesias yang menggenapi nubuatan itu. Nubuatan tentang aksi mesianik kekal Allah gitu ya di dalam Yesus yang disebut Kristos, ya, disebut Kristus. Jadi tidak mungkin kita meninggalkan perjanjian lama untuk dapat mengerti apa misi Kristus itu, apa nubuatannya, dan untuk apa sebetulnya dia datang gitu. Untuk apa dia melakukan karya mesianik, karya kekal mesianik Allah Bapa ya. Untuk apa? Tidak bisa diketahui kalau kita nggak melihat ke perjanjian lama. Harus mutlak siapapun harus melihat ke sana dulu.